Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Afifa Rizky Amalia, NIM 19961420005, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja beroperasi serupa dengan pasar komoditas. Hanya saja peran bisnis dan rumah tangga telah dibalik. Di pasar komoditas, para ekonom menganggap harga sebagai penentu utama kuantitas barang yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta. Sebaliknya, di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga tenaga kerja dan menentukan hubungan antara penawaran dengan permintaan tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan rumah tangga berkumpul untuk melakukan transaksi tenaga kerja. Bisnis mewakili sisi permintaan serta rumah tangga mewakili sisi penawaran. Hubungan antara penawaran dan permintaan menentukan upah dan tingkat pekerjaan. Upah yang lebih tinggi mendorong penyediaan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, upah yang lebih rendah mengurangi permintaan tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja yang disediakan sama dengan permintaan tenaga kerja, tingkat upah equilibrium tercapai. Tingkat pengangguran adalah rasio jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja atau labor force. Selama resesi ekonomi, angka ini meningkat, dan selama ekspansi ekonomi, angka ini turun. Perubahan tingkat pengangguran mempengaruhi permintaan agregat karena mempengaruhi pendapatan dan konsumsi barang serta jasa di sektor rumah tangga. 2. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang memiliki pekerjaan atau secara aktif mencari pekerjaan. Pertumbuhannya dapat digunakan untuk mengukur potensi PDB suatu negara. 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja bisa dihitung dengan membagi angkatan kerja pada total populasi usia kerja dengan knowledge pengangguran. Bisa mengkalkulasi berapa banyak orang sebetulnya yang menganggur. 4. Produktivitas tenaga kerja mengukur berapa banyak output yang bisa dihasilkan pekerja dalam 1 jam. Untuk angka agregat bisa dihitung dengan membagi PDB dengan kuantitas jam kerja agregat. Seperti halnya pertumbuhan angkatan kerja, peningkatan produktivitas juga bisa menaikkan PDB potensial suatu negara. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu pasar tenaga kerja adalah sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja beroperasi serupa dengan pasar komoditas. Sebaliknya, di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga tenaga kerja dan menentukan hubungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan rumah tangga berkumpul untuk melakukan transaksi tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi mendorong penyediaan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, upah yang lebih rendah mengurangi permintaan tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja yang disediakan sama dengan permintaan tenaga kerja, tingkat upah equilibrium tercapai. Seperti halnya pasar produk
Ketika jumlah penawaran sesuai dengan jumlah permintaan dan jumlah pekerja dan upah ditentukan, keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi. Dengan kata lain, peluang kerja yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pekerja. Namun, karena kontrak kerja yang kaku, upah mungkin tidak berubah dengan cepat dalam jangka pendek untuk menyeimbangkan pasar. Mereka lebih suka menggunakan waktu luang daripada waktu kerja. Oleh karena itu, alih-alih meningkatkan pasokan, kenaikan upah upah yang lebih tinggi justru menyebabkan penurunan pasokan tenaga kerja. Sebab bila digambarkan dengan grafik, maka membentuk kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung ke belakang.